Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1201. 4 nama keluarga Lin yang akan bergabung dengan asosiasi klan Lin diperkenalkan satu persatu oleh Lin Yun. Keempat orang ini semuanya adalah orang-orang yang telah mencapai hasil luar biasa di bidangnya masing-masing, dan tidak ada masalah untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin dunia. Oleh karena itu, setelah Lin Yun selesai memperkenalkan 4 orang tersebut, hampir 200 orang di tempat kejadian hampir dengan suara bulat mengangkat tangan mereka untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap 4 orang ini untuk bergabung dengan asosiasi Lin Clan. Karena lebih dari separuh anggota klan telah setuju bahwa keempat orang ini bergabung dengan asosiasi klan Lin, dengan ini saya mengumumkan bahwa Lin Yi, Lin Er, Lin San, dan Lin Si akan menjadi 4 anggota klan Lin mulai hari ini dan seterusnya. Saya adalah sekarang menjadi anggota asosiasi klan Lin dunia, mari kita bertepuk tangan dan memberi selamat kepada mereka. Lin Jiacheng memimpin dengan bertepuk tangan saat dia berkata. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Setelah sekian lama, tepuk tangan berangsur-angsur berhenti. Lin Jiacheng memegang mikrofon dan berkata, menurut rencana awal kami, hanya 4 anggota baru ini yang akan bergabung dengan asosiasi Lin Clan kami kali ini. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa baru kemarin, salah satu anggota Lin Clan kami yang luar biasa, dia juga datang ke tempat pertemuan klan kita. Setelah Lin Jiacheng mengatakan ini, banyak orang memandang Stephen Lin serempak. Semua orang tahu bahwa yang disebut klan Lin yang sangat baik dari Lin Jiacheng adalah Stephen Lin. Stephen Lin menatap Lin Jiacheng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat ekspresi terkejut Stephen Lin, Lin Jiacheng mencibir diam-diam di dalam hatinya, tetapi berkata, anggota klan Lin yang luar biasa ini, semua orang harus tahu namanya. Dia adalah Stephen Lin dari daratan Longguo. Ziming. Selanjutnya, mari kita semua memberikan yang terhangat tepuk tangan untuk menyambut kedatangan Tuan Stephen Lin. Mengikuti suara Lin Jiacheng, adegan itu dipenuhi tepuk tangan, dan beberapa bahkan bersiul. Stephen Lin tampak sedikit terkejut, tetapi dia masih berdiri dan membungkuk kepada semua orang dengan tangan terkatup. Seperti yang kita semua tahu, Tuan Stephen Lin adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Kerajaan Naga. Grup Lin di bawahnya telah menciptakan pendewaan bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebuah perusahaan kecil dengan miliaran aset, telah berkembang selangkah demi selangkah menuju pasar bernilai perusahaan kelas kapal induk dengan ratusan miliar dolar. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari Stephen Lin kita yang luar biasa, Stephen Lin. Selain itu, Tuan Stephen Lin sendiri adalah pemimpin dalam seni bela diri. Selama Perang Suci yang berakhir lebih dari sebulan yang lalu, dia memenangkan kemuliaan Raja Suci dalam satu gerakan, menjadi orang pertama di dunia saat ini, dan juga menjadi Raja Suci pertama di dunia. Baginya, Tuan Stephen Lin kami telah menjadi bagian dari orang-orang paling elit di dunia. Hari ini Tuan Stephen Lin dapat datang ke asosiasi klan Lin kami, yang bukan hanya pengakuan kami, tetapi juga dukungan kami. Izinkan kami sekali lagi berterima kasih kepada Tuan Stephen Lin dengan tepuk tangan meriah, kata Lin Jiacheng dengan lantang. Tepuk tangan dari adegan itu terdengar lagi. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Lin Jiacheng. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bermain tangan seperti itu denganmu, kan? Melihat ekspresi Stephen Lin, Lin Jiacheng merasa sedikit bangga di dalam hatinya, dan melanjutkan, meskipun kali ini klan Lin kami hanya akan berencana untuk menerima 4 anggota baru, tapi Tuan Stephen Lin telah datang ke asosiasi klan kami, saya sendiri, dan seluruh komite asosiasi klan Lin, dengan hati yang paling tulus, mengundang Tuan Stephen Lin kami untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin. Semuanya apa menurutmu? Lin Jiacheng bertanya. Oke, itu bagus. Semua orang di tempat kejadian berteriak keras.
Hati Presiden Lin benar-benar baik. Dia memiliki hati yang besar, dan dia dapat mencapai hal-hal hebat. Banyak orang melihat sikap Lin Jiacheng, dan mereka semua memuji Lin Jiacheng di dalam hati mereka. Melihat pemandangan yang begitu hidup, Lin Jiacheng melirik Lin Yun, sedikit mengangguk, dengan pandangan setuju di matanya. Operasi hari ini sebenarnya adalah saran Lin Yun kepadanya. Lin Jiacheng telah memutuskan untuk tidak membiarkan Stephen Lin bergabung dengan asosiasi klan sebelumnya, dan bahkan siap menghadapi Stephen Lin secara langsung pada pertemuan hari ini. Namun, kata-kata Lin Yun membuatnya berubah pikiran. Stephen Lin dia datang dengan agresif, dan dia memberi kami pukulan besar kemarin. Bergabung dengan asosiasi klan adalah kesimpulan sebelumnya. Jika kita menghentikannya, mungkin dia akan menggunakan beberapa trik yang tidak bermoral. Kita masih harus dituduh berpikiran sempit. Lebih baik mundur dan mengundang dia untuk bergabung dengan asosiasi klan secara langsung, dan dia bisa mendapatkan reputasi yang baik. Petik 2. Kata-kata Lin Jiacheng menggerakkan Lin Jiacheng, jadi Lin Jiacheng untuk sementara mengadopsi perubahan taktik. Sekarang tampaknya taktik ini sangat berhasil, terlihat dari ekspresi tertekan di wajah Stephen Lin. Dia pasti sudah menyiapkan banyak trik untuk digunakan hari ini, tapi dia tidak menyangka akan mengundangnya secara langsung, jadi trik yang dia siapkan itu tidak akan berguna. Kong memiliki seluruh tubuh keterampilan yang baik, tetapi mereka semua berhasil. Lin Jiacheng tidak bisa menahan tawa. Mungkin inilah perbedaan antara Wu Fu dan pebisnis sejati. Pengusaha sejati menang dengan strategi. Jadi, di tengah tepuk tangan dan sorakan, Stephen Lin setuju untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin. Sejak itu, Stephen Lin menjadi anggota asosiasi klan Lin. Seluruh proses sangat lancar tanpa hambatan apapun. Semua orang di ruang pertemuan dengan cepat menjadi tenang. Topik selanjutnya adalah tentang akun asosiasi klan selama beberapa tahun terakhir. Kami telah menyewa unit akuntansi dan audit terbaik. Lin Jiacheng memegang mikrofon, baru saja akan memulai langkah selanjutnya dari agenda. Pada saat ini, Lin Yun berkata dengan suara rendah, "Presiden, masih ada pergantian masa jabatan." Petik 2. Ganti masa jabatan. Lin Jiacheng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Saya lupa, maaf, orang ini semakin tua dan ingatannya tidak baik." Ada tawa yang baik hati di tempat kejadian. Semuanya, komite klan Lin kita berubah setiap 4 tahun, dan tahun ini adalah tahun keempat. Biarkan saya begini, setiap orang harus menyadari apa yang telah dilakukan komite dalam 4 tahun terakhir. Saya pikir mereka sepenuhnya memenuhi syarat. Apa pendapat Anda tentang terus melayani sebagai anggota komite selama 4 tahun ke depan? Lem Kasing bertanya. Tidak masalah. Petik 2. Saya mendukung Presiden. Terdengar suara bergema di tempat kejadian. Karena semua orang berpikir tidak apa-apa, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. Lin Jiacheng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya saat dia berkata. Banyak orang juga mengangkat tangan bersama. Lebih dari setengahnya mengira panitia dapat terus melayani selama 4 tahun lagi. Banyak orang yang mengangkat tangan, jadi saya tidak akan menghitungnya satu persatu. Saya umumkan bahwa komite asosiasi klan Lin akan terus melayani hingga semester berikutnya. Nah, topik ini selesai, mari beralih ke topik berikutnya. Kata Lin Jiacheng. Presiden Lin, Anda lupa satu hal lagi, kata Lin Yun. Lupa satu hal, apa lagi yang aku lupakan? Lin Jiacheng bertanya dengan curiga. Posisimu sebagai ketua panitia akan dipilih kembali, kata Lin Yun. Mendengar kata-kata Lin Yun, pupil Lin Jiacheng sedikit menyusut. Oh, benarkah? Lin Jiacheng menatap Lin Yun dengan mata tajam dan bertanya. Lin Yun sedikit pemalu dan menundukkan kepalanya. Namun, dia langsung memikirkan foto-foto di tangan Stephen Lin. Jika foto-foto itu dilihat oleh istrinya, tamatlah dia. Memikirkan hal ini, Lin Yun mengangkat kepalanya lagi. Presiden, ini aturan kita, bukan?
Prosesnya harus selalu selesai, kata Lin Yun. Ikuti prosesnya. Lin Jiacheng mengangkat alisnya, dan kemudian dia ingat bahwa tahun ini, antologi pemilihan kembali ketua memang akan diadakan, tetapi karena dia telah terpilih kembali sebagai ketua selama bertahun-tahun, dirinya tidak peduli tentang pemilihan ulang. Ini memang waktunya untuk masa jabatan baru. Lin Jiacheng tiba-tiba tertawa, melihat semua anggota keluarga Lin di depannya dan berkata, menurut peraturan yang relevan ini, jabatan saya sebagai ketua juga harus dipilih untuk masa jabatan baru. Istilah. Saya tidak tahu. Apakah ada orang yang ingin menjadi presiden? Siapapun yang memiliki ide dapat mengajukannya, dan kemudian kita akan memilih. Petik 2. Presiden, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun. Saya mengusulkan agar Anda dipilih kembali, kata seorang anggota. Aku juga berpikir begitu. Seseorang segera menggema. Jangan katakan itu. Kita masih perlu memikirkan lebih banyak tentang apa yang dipikirkan orang lain, kata Lin Jiacheng. Presiden, saya kira begitu. Anda tidak terlalu muda tahun ini. Bukankah Anda keluar dari dewan direksi beberapa perusahaan di bawah Anda tahun lalu? Meskipun tidak banyak hal yang harus dilakukan sebagai presiden asosiasi klan tidak terlalu kecil, dilihat dari usiamu, kamu benar-benar harus istirahat, kata Lin Yun. Begitu Lin Yun mengatakan ini, seluruh panggung grup terdiam. Banyak orang memandangnya dengan heran. Pada saat yang sama, di auditorium, banyak orang memandangnya dengan mata yang sama. Lin Yun ini sebenarnya secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin Lin Jiacheng pensiun. Apakah dia gila? Semua orang tahu bahwa Lin Yun dan Lin Jiacheng berada di pihak yang sama. Jika dia tidak gila, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Oh, wajah Lin Jiacheng sedikit bergetar, dan dia berkata, Lin Yun, apakah menurutmu aku sudah tua? Sudah waktunya asosiasi klan memilih presiden yang lebih muda, sehingga di satu sisi, kamu dapat memiliki istirahat yang baik, dan di sisi lain, presiden yang lebih muda akan membuat asosiasi klan kita lebih energik, kata Lin Yun. Kalau begitu menurutmu apakah ada pemuda di klan kita yang cocok menjadi presiden? Lin Jiacheng bertanya dengan wajah marah. Yah, anak muda di asosiasi klan kita memang keluar dalam jumlah besar. Bakat ini tersebar di berbagai bidang. Saya pikir karena kita mencari mereka, kita harus menemukan anak muda terbaik untuk menjadi presiden kita. Jika tidak, tidak akan ada pemilihan ulang. Itu perlu. Karena Anda sudah sangat baik. Secara pribadi, saya pikir Stephen Lin, patriark keluarga Lin di Cina Daratan yang bergabung dengan asosiasi klan kami tahun ini, adalah kandidat yang sangat baik. Seperti yang kita semua tahu, Stephen Lin baru berusia 3 tahun ini, 11 tahun, masih muda. Meskipun masih muda, dia telah mencapai level yang sangat tinggi baik dalam bisnis maupun seni bela diri. Terutama dalam seni bela diri, menurut saya, jika Stephen Lin presiden kita, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani menggertak anggota asosiasi klan Lin kita. Kata Lin Yun, menatap Stephen Lin di depannya. Stephen Lin sedikit tersenyum. Lin Yun ini sangat pandai berbicara. Bab 1202. Kata-kata Lin Yun membuat ruang pertemuan menjadi sangat sunyi. Beberapa orang memandang Lin Yun, beberapa memandang Lin Jiacheng, dan beberapa memandang Stephen Lin. Tidak ada yang menyangka akan ada lika-liku dalam pemilihan presiden. Lin Yun, salah satu asisten tangan kanan Lin Jiacheng, bahkan menawarkan agar Stephen Lin menjadi presiden. Ini pasti mengejutkan Lin Jiacheng. Lin Yun, apa yang kamu katakan masuk akal, kata Lin Jiacheng. Dia berbicara sangat lambat, seolah-olah otaknya masih mengatur bahasa. Secara pribadi, saya juga merasa bahwa saya sudah tua dan membutuhkan orang yang lebih muda untuk memimpin keseluruhan situasi asosiasi klan. Namun, saya pikir pihak lain harus memiliki satu karakteristik, kata Lin Jiacheng dengan satu jari terangkat. Karakteristik apa?
Lin Yun bertanya. Dia, tidak boleh ada noda, kata Lin Jiacheng. Noda. Semua orang sedikit terkejut dan memandang Stephen Lin. Mungkinkah ada noda di tubuh Stephen Lin? Stephen Lin sepertinya tidak memiliki noda, kan? Kata Lin Yun. Tidak ada noda. Lin Jiacheng tersenyum sedikit dan berkata, dia mungkin tidak memiliki noda, tetapi keluarga Lin di ibu kota kekaisaran tempat dia tinggal memiliki noda. Seperti yang kita semua tahu, keluarga Lin di Longguo adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi keluarga ini selalu menjadi milik kita. Tak satu pun dari klan mereka diundang untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin. Tahukah Anda mengapa? Mendengar apa yang dikatakan Lin Jiacheng, banyak orang menunjukkan ekspresi yang jelas. Kamu mungkin sudah tahu kenapa, kan? Benar, persis seperti yang dipikirkan semua orang, keluarga Lin di Longguo pernah diperbudak. Kata Lin Jiacheng dengan wajah serius. Perbudakan. Kedua kata ini sangat serius, membuat ekspresi banyak orang menjadi serius. Keluarga Lin Longguo dulunya merupakan aib bagi keluarga Lin kami untuk waktu yang lama. Meskipun dia memiliki ratusan miliar aset dan memainkan peran penting di Longguo, dia tidak dikelola oleh keluarga Lin, tetapi milik keluarga Lin. Keluarga. Sebuah organisasi bernama King Mutang, patriark keluarga Lin di Longguo, bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keluarga. Dia hanyalah seorang patriark boneka, itu saja. Urusan sehari-hari keluarga Lin semuanya bertanggung jawab atas King Mutang. Penghinaan apa ini? Lin Jiacheng mengetuk meja dengan bersemangat dan berkata. Banyak orang setuju dengan kata-kata Lin Jiacheng dan mengangguk. Keluarga Longguo Lin memang telah lama menjadi lelucon bagi klan Lin di seluruh dunia. Mereka jelas memiliki aset ratusan miliar, tetapi mereka hanyalah boneka yang didirikan oleh orang lain. Di balik pemandangan yang tampak indah ini, ada sebuah malu. Oleh karena itu, dahulu kala, ketika seseorang mengusulkan untuk mengundang keluarga Longguo Lin untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin dunia, mereka ditolak oleh panitia saat itu karena alasan tersebut. Stephen Lin, meskipun dia sangat terampil, keluarga Longguo Lin adalah noda mutlaknya. Dia ingin bersaing untuk presiden, tidak masalah. Saya bersedia bersaing secara adil dengannya, tetapi premisnya harus dia meninggalkan Longguo Lin keluarga. Bahkan jika dia meninggalkan keluarga Lin dari negara Lilong, dia masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota asosiasi klan Lin, dan dia juga memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai patriark Stephen Lin. Izinkan saya bertanya, maukah Anda untuk meninggalkan keluarga Lin dari negara Lilong? Lin Jiacheng memandang Stephen Lin dan bertanya. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Lin Jiacheng ini layak menjadi rubah tua. Setelah diserang tiba-tiba oleh Lin Yun, dia berhasil menstabilkan emosinya dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan melancarkan serangan balik terhadapnya. Reaksi itu saja sudah cukup untuk menjadikannya lawannya. Stephen Lin tersenyum sedikit, berdiri dan berkata, Presiden Lin, saya tidak akan mundur dari keluarga Longguo Lin, karena itu adalah rumah saya sekarang. Petik 2. Jabatan Presiden. Lin Jiacheng bertanya, mengapa aku tidak memiliki wajah untuk bersaing denganmu? Stephen Lin berkata sambil mencibir, kamu selalu merasa bahwa keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran kerajaan naga dikendalikan oleh King Mutang, yang merupakan penghinaan bagi Lin. Keluarga ibu kota kekaisaran kerajaan naga, tetapi tahukah Anda bahwa King Mutang adalah ibu kota kerajaan naga? Didirikan oleh generasi pertama leluhur keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, semua fungsi King Mutang juga berasal dari generasi pertama leluhur keluarga Lin di ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Mereka mengendalikan keluarga Lin, legal, masuk akal, dan patuh. Patuhi leluhur generasi pertama keluarga Lin di ibu kota kerajaan naga, dan semua keturunan nenek moyang keluarga Lin di ibu kota kerajaan naga juga mematuhi ajaran leluhur dari leluhur generasi pertama. Apa penghinaannya? Anda ingin melenyapkan mereka dan merebut kekuatan mereka? Lin Kasing bertanya. Karena saya adalah patriark keluarga Lin saat ini,
dan saya adalah patriark keluarga Lin terkuat dalam sejarah. Saya memenuhi syarat untuk mengubah segalanya, termasuk ajaran leluhur saya, kata Stephen Lin dengan arogan. Yang disebut mengubah sila leluhur berarti melupakan leluhur. Lin Jiacheng berkata dengan bercanda. Sila leluhur didasarkan pada latar belakang sosial pada waktu itu dan beberapa peraturan untuk tahapan tertentu, tetapi semua orang tahu bahwa waktu sedang berubah, dan kebenaran di dunia ini akan rusak, apalagi sila leluhur. Jika masyarakat dihancurkan dan keluarga tidak dapat memperoleh keuntungan dalam persaingan masyarakat, maka generasi mendatang secara alami dapat memodifikasi aturan leluhur agar lebih sesuai dengan situasi keluarga saat ini. Belum lagi aturan leluhur, bahkan konstitusi negara, setiap amandemen harus dibuat setiap beberapa tahun. Jika Anda mengatakan demikian, maka semua orang yang mengubah konstitusi telah melupakan leluhur mereka. Stephen Lin bertanya dengan benar. Apa yang dikatakan Stephen Lin membuat Lin Jiacheng terdiam. Dia pikir dia telah menangkap celah dalam kata-kata Stephen Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin telah menyiapkan jawaban yang begitu komprehensif. Jawaban ini sangat sempurna. Mata banyak orang di tempat kejadian menunjukkan persetujuan. Ketika Stephen Lin menghadapi pertanyaan Lin Jiacheng, jawabannya masuk akal, dan dia sangat karismatik. Jika orang seperti itu benar-benar datang ke pertemuan asosiasi klan Lin Long, tidak yakin apakah itu benar-benar dapat membawa beberapa perubahan tak terduga ke asosiasi klan. Stephen Lin, saya masih setuju dengan apa yang Anda katakan, kata seorang anggota asosiasi klan. Stephen Lin sedikit mengernyit. Namun, anggota komite mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, saya mendengar bahwa latar belakang Anda tampaknya tidak terlalu baik. Anda lahir dari istri kedua dari kepala keluarga Lin di kota Haixia. Anda adalah dikatakan sebagai istri kedua, tetapi Anda sebenarnya dianggap sebagai anak haram. Jika anak haram menjadi presiden asosiasi klan Lin kami, jika asosiasi klan dengan nama keluarga lain melihatnya, bukankah dia ingin menertawakan kami? Asosiasi klan Lin, apakah menurutmu, aku tidak memenuhi syarat untuk disebut Lin? Tanya Stephen Lin. Ini bukan masalah kualifikasi, tapi masalah ketidakadilan. Saya juga mendengar bahwa kematian kakak laki-laki tertua Anda dan nyonya keluarga Lin tidak dapat dipisahkan dari Anda. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, bagaimanapun juga, semuanya masih ada keraguan, dan karena ada keraguan, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden asosiasi klan Lin. Anggota komite melanjutkan. Stephen Lin mengerutkan kening. Anggota panitia ini sepertinya memiliki pemahaman tertentu tentang dia, dan dia segera menemukan 2 poin yang dapat mempersulitnya, dan dia langsung ke intinya begitu dia mengatakannya. Banyak orang di sekitar juga mengerutkan kening. Mereka sepertinya merasa Stephen Lin benar-benar tidak cocok menjadi presiden. Pada saat ini, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Anggota komite ini selalu memiliki keyakinan di hati saya, kata Stephen Lin. Oh, keyakinan apa? Tanya pihak lain. Di dunia ini, tidak pernah ada nama yang tidak benar atau salah, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat banyak orang terlihat terkejut. Apa artinya tidak pernah ada reputasi yang tidak terhormat di dunia ini? Saya hidup di dunia ini, selama saya pikir itu benar, saya akan berjuang untuk itu. Jika saya pikir itu salah, saya akan menolaknya. Kebenaran adalah alasan bagi yang lemah. Bagi saya, nama apapun yang tidak dibenarkan, saya akan menggunakan kepalan tangan saya untuk menjadikannya orang yang dapat dibenarkan. Apakah menurut Anda anak haram saya tidak cukup baik? Tepat. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa darah yang mengalir di tubuh saya juga berasal dari keluarga Lin. Darah saya berasal dari ayah saya, dan darah ayah saya berasal dari leluhur keluarga Lin ratusan ribu tahun yang lalu. Sekarang saya hanya ingin bertanya, di antara sedikit orang di atas panggung, siapa yang menganggap saya tidak memenuhi syarat untuk diberi nama Lin? Stephen Lin memandang orang-orang di babak grup dan berkata,
Beberapa orang di babak grup saling memandang. Jelas mereka hanya mengatakan bahwa Stephen Lin lahir di kamar kedua, tetapi Stephen Lin terlibat dalam masalah apakah dia memenuhi syarat untuk diberi nama Lin. Jika Anda mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk diberi nama Lin saat ini, maka Anda menghina kepribadian Stephen Lin. Stephen Lin adalah orang terkuat di dunia, Raja Suci pertama di dunia, dan satu-satunya satu. Anda berani menghina kepribadiannya. Apakah terlalu lama? Semua orang diam sejenak. Bahkan Lin Jiacheng tidak berani mengatakan bahwa Stephen Lin tidak memenuhi syarat untuk diberi nama Lin saat ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk diberi nama Lin, lalu siapa yang memenuhi syarat? Di luar lapangan, banyak anggota klan Lin merasakan gelombang antusiasme dari lubuk hati mereka. Stephen Lin ini berbicara terlalu agresif. Anda tidak perlu takut diintimidasi. Saya pikir mengetahui nasib seseorang sepenuhnya memenuhi syarat. Lin Yun berkata. Aku juga berpikir begitu. Lin Chao juga berkata. Saya setuju. Petik 2. Aku juga setuju. Petik 2. Banyak orang berteriak keras. Melihat suara setuju dari penonton, Lin Jiacheng sangat marah. Namun, dia tidak akan menunjukkan kemarahannya saat ini, karena begitu dia menunjukkannya, itu akan membuat orang merasa marah. Perasaan malu berbalik ke dalam kemarahan. Oleh karena itu, Lin Jiacheng tersenyum sedikit, mengambil mikrofon dan berkata, sebenarnya, saya tidak menentang Stephen Lin mencalonkan diri sebagai ketua, saya hanya menyampaikan keraguan saya. Karena semua orang mengira Stephen Lin dapat mencalonkan diri sebagai ketua, maka saya juga tidak keberatan. Saya hanya ingin bertanya, selain Stephen Lin, apakah ada orang lain yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua? Petik 2. Saya. Tiba-tiba seorang anggota berkata. Aku juga. Anggota lain juga berkata. Aku juga salah satunya. Kata anggota ketiga. Tiba-tiba, 3 anggota komite mencalonkan diri sebagai presiden pada saat yang sama. Adegan ini tidak hanya mengejutkan penonton, bahkan Stephen Lin pun sedikit terpana. Bab 1203. Menurut peraturan yang relevan dari asosiasi klan, semua anggota asosiasi klan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Oleh karena itu, aplikasi dari anggota komite yang disebutkan di atas semuanya telah disetujui, kata Lin Jiacheng sambil tersenyum sambil memegang mikrofon. Pada saat ini, terjadi ledakan diskusi di seluruh ruang konferensi. Bukannya belum ada yang menantang Lin Ka-shing sebelumnya, tetapi umumnya hanya akan ada satu kandidat dalam pemilihan umum, dan dalam banyak kasus hanya akan ada 2. Tidak pernah ada 4 kandidat seperti hari ini sepanjang sejarah asosiasi klan. Permainan macam apa ini? Lin Wei bertanya dengan heran. Orang tua ini, dia menyiapkan tindakan balasan di pagi hari, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Dia tahu kita telah berkomplot melawan Lin Yun. Lin Wei bertanya dengan gugup. Seharusnya tidak, tapi dia berharap sejak awal kita pasti akan menemukan cara untuk mencalonkan diri sebagai presiden, jadi dia mengatur agar 3 orang ini mengikuti pemilihan bersama. Pemilihannya menggunakan sistem pemungutan suara. Jika ada 5 calon, jumlah suara pasti akan terdilusi, yang sangat tidak menguntungkan bagi kami, karena kami baru di sini dan tidak memiliki suara yang stabil. Jadi begitu jumlah suara terdilusi, suara yang semula berayun kemungkinan besar akan turun. Tangan orang lain anggota komite ini pasti memiliki beberapa kontak di asosiasi klan, dan suara dari kontak itu mungkin jatuh ke tangan kita, tetapi sekarang mereka bertiga berpartisipasi, ada kemungkinan besar suara itu tidak akan hilang. Milik kita. Wajah Stephen Lin serius Said. Mendengar perkataan Stephen Lin, Lin Wei dan Lin Kairong tiba-tiba tersadar. Lin Jiacheng ini terlalu berbahaya untuk memainkan permainan seperti itu. Lin Wei berkata dengan bersemangat. Tentara tidak pernah bosan menipu. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, kursi grup berada di atas panggung. 3 orang yang mengumumkan pencalonan mereka sebagai ketua semuanya telah mendaftar.
Kemudian datang pidato kampanye. Setiap orang dapat naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Setelah pidato semua orang selesai, anggota asosiasi klan di tempat kejadian akan memilih orang-orang ini. Setiap orang hanya dapat memberikan satu suara. Siapapun yang memiliki suara terbanyak akan menjadi yang baru. The Presiden Asosiasi Klan. Karena Stephen Lin adalah pendatang baru di asosiasi klan kami tahun ini, Anda harus memberikan pidato kampanye terlebih dahulu dan biarkan semua orang melihat sikap Anda, kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Stephen Lin sedikit tersenyum, bangkit dan berjalan menuju mimbar. Benar saja, ini pidato pertama, orang tua ini. Lin Kairong berkata dengan marah. Apa yang terjadi dengan pidato pertama? Tidak baik menyerang lebih dulu, tanya Lin Wei. Untuk pidato pertama, beberapa orang berikutnya dapat membantah berdasarkan beberapa hal yang disebutkan dalam pidatonya, dan mereka juga dapat menemukan celah dalam kata-katanya dan mengambilnya dalam pidato mereka sendiri. Oleh karena itu, pidato pertama ini sangat penting. Tidak bagus, itu sama saja dengan menjadi target semua orang, kata Lin Kairong. Begitulah. Lin Wei tiba-tiba menyadari. Sekarang kita hanya bisa melihat kefasihan sang patriark, kata Lin Kairong dengan wajah serius. Di bawah tatapan semua orang, Stephen Lin berjalan ke tengah mimbar dan mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua anggota keluarga Lin karena telah memberi saya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sejujurnya, saya sudah lama merindukan posisi presiden asosiasi klan sebelum saya bergabung dengan asosiasi klan. Adapun alasan, ini sebenarnya sangat sederhana, ada hubungannya dengan asal saya. Petik 2. Ibuku adalah istri kedua dari kepala keluarga Lin di kota Haixia, jadi di mata beberapa orang, aku adalah anak haram dan nama saya tidak benar. Jadi, di waktu saya masih sangat muda, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus bekerja keras, berjuang keras, dan menggunakan prestasi saya untuk membenarkan nama saya. Petik 2. Namun, kerja keras itu mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Petik 2. Dari tuan muda kedua yang diintimidasi, saya telah melalui begitu banyak kesulitan, dan saya telah datang sedikit hingga saat ini. Saya telah menjadi raja suci di mulut rakyat, puncak seni bela diri, dan kepala suku. Keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Sangat sulit, bahkan hanya memikirkan apa yang saya alami di masa lalu membuat saya tetap terjaga di malam hari. Namun, semua ini sudah berakhir, dan sekarang saya memenuhi syarat untuk memberitahu semua orang bahwa saya telah mencapai kesuksesan dan saya telah hidup sesuai dengan nama keluarga saya. Petik 2. Namun, saya masih belum puas. Petik 2. Saya harap saya bisa naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ketinggian ini adalah posisi Presiden Lin Klan Asosiasi. Petik 2. Saya tidak pernah menyembunyikan keinginan saya. Presiden klan memiliki pengejaran yang gigih. Menurut pendapat saya, Presiden Asosiasi Klan Lin lebih penting daripada Raja Suci, karena itu mewakili status saya di klan Lin. Saya pikir, saya memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk menjadi Presiden Asosiasi Klan Lin. Petik 2. Dalam hal usia, saya baru berusia 31 tahun ini. Saya masih muda, penuh energi dan semangat. Dalam hal pencapaian, saya memiliki triliunan aset dan mengendalikan ibu kota kekaisaran. Salah satu dari 4 keluarga besar, saya adalah Raja Naga dari klan Naga, satu-satunya Raja Suci di dunia saat ini. Hubungan baik dengan keluarga Chen dan keluarga Zhao di antara 4 keluarga besar kerajaan Naga. Mereka adalah teman saya, dan beberapa orang teratas di lingkaran seni bela diri kerajaan Naga semuanya adalah mitra pelatihan saya. Dimiliki oleh orang lain, dan sulit bagiku untuk memilikinya. Aku. Petik 2. Stephen Lin berkata ketika dia mengatakan ini, Lin Kairong tiba-tiba berdiri. Patriark, teleponmu dari markas besar Illuminati, kata Lin Kairong.
Permisi, semuanya. Stephen Lin dengan cepat berjalan turun dari babak penyisihan grup, berjalan ke Lin Kairong, dan mengambil telepon. Pada saat yang sama, semua orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Masuk akal bahwa Stephen Lin sekarang berada pada waktu kritis untuk memberikan pidato. Yang terbaik adalah tidak menjawab panggilan siapapun, tetapi karena Stephen Lin menjawabnya sekarang, itu berarti mungkin ada hal yang lebih penting di telepon. Oke, saya mengerti, terima kasih, kata Stephen Lin, menutup telepon, lalu berjalan ke mimbar, memandang semua orang di depannya sambil tersenyum dan berkata, semuanya, saya baru saja mendapat kabar baik. Bagus sekali berita, Lin Chow bertanya. Majelis Umum Illuminati baru saja menunjuk saya sebagai Presiden Illuminati Cabang Asia, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Desir. Seluruh ruang konferensi langsung meledak. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan menjadi Presiden Illuminati Cabang Asia saat ini. Oh, Illuminati. Itu adalah organisasi bisnis paling kuat di dunia. Kekuatannya sulit diperkirakan. Tapi siapapun yang bisa bergabung dengan Illuminati adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan siapapun yang bisa menjadi presiden pasti yang terbaik dari yang terbaik. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan menjadi Presiden Illuminati Cabang Asia pada usia 31 tahun. Prestasi seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Jiacheng, yang sedang duduk di babak penyisihan grup, tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bukan hanya karena Stephen Lin menjadi Presiden Cabang Asia, tetapi juga karena panggilan itu datang pada saat yang tepat. Stephen Lin baru saja memamerkan modalnya, dan ketika Anda menelepon, momentum Stephen Lin diperkuat tanpa terlihat. Presiden Lin, saya ingat bahwa Anda adalah anggota Illuminati Cabang Asia, bukan? Stephen Lin menatap Lin Jiacheng dan berkata, "Iya, iya." Lin Jiacheng mengangguk dengan wajah kaku. Maka tidak peduli apakah saya telah berhasil mencalonkan diri sebagai Presiden Asosiasi Klan, Anda harus memanggil saya Presiden, kata Stephen Lin. Hahaha, ada banyak tawa di tempat kejadian. Lin Jiacheng berkata dengan wajah jelek, saya akan menunggu pengumuman resmi. Petik 2. Stephen Lin sedikit menatap orang-orang di depannya dan berkata, Presiden yang memenuhi syarat dari asosiasi klan harus cukup kuat, karena Presiden bukan hanya saya pemimpinnya, tapi juga malaikat pelindung. Omong-omong, jika menyangkut Santo Pelindung, saya harus memberitahu Anda satu hal. Belum lama ini, Illuminati selalu menunjuk saya sebagai utusan pelindung dari Illuminati. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa bahkan Illuminati percaya bahwa saya memiliki cukup kemampuan untuk melindungi mereka. Bayangkan saja, di masa depan, Anda akan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci untuk melindungi Anda. Jadi jika Anda melihat secara keseluruhan dunia, siapa lagi yang berani menyentuhmu? Kata-kata Stephen Lin membuat mata banyak orang berbinar. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dengan perlindungan Raja Suci, siapa yang berani menggertak mereka? Tidak hanya saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang secara langsung, saya juga akan menggunakan sumber daya dan kontak saya di Illuminati untuk mencari pengembangan yang lebih besar bagi semua orang. Tuan Lin Jiacheng telah menjadi Presiden Asosiasi Klan selama bertahun-tahun. Di selain kekayaan dirinya dan anggota komite meningkat, siapa di antara Anda di sini yang benar-benar mengandalkan asosiasi klan untuk mengembangkan diri? Tanya Stephen Lin. Stephen Lin, perkembangan kita bukan karena aku ketuanya, kata Lin Jiacheng. Mungkin. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, apa alasannya? Saya pikir setiap orang akan memiliki jawaban mereka sendiri di benak mereka. Saya tidak akan banyak bicara di sini, karena saya tidak ingin menyerang kandidat manapun. Lin Jiacheng diam mendengus dingin dan tidak banyak bicara. Satu hal lagi. Stephen Lin melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan wajah serius, saya tidak suka membuat jaminan, tapi di sini hari ini, saya ingin menggunakan semua kehormatan saya untuk meyakinkan
Semua orang, Lin asosiasi klan-klan pasti akan bergerak menuju masa depan yang lebih cemerlang di bawah kepemimpinan saya, dan kalian semua yang hadir akan menjadi lebih baik dan lebih baik dengan kemakmuran asosiasi klan dari klan Lin. Mungkin suatu hari di masa depan, klan Lin akan menjadi nama keluarga nomor 1 di dunia Tiongkok. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin membungkuk kepada semua orang, lalu berbalik dan pergi. Ada ledakan tepuk tangan di tempat kejadian. Pidato Stephen Lin, yang tidak disembunyikan sama sekali, membuat banyak orang dengan jelas merasakan keinginan dan kegigihannya. Pada saat yang sama, orang juga secara intuitif merasakan kekuatan Stephen Lin. Sudah ada kesimpulannya. Saat itu, kandidat kedua melangkah ke mikrofon. Dia memegang mikrofon, berdehem, dan ketika dia akan berbicara, terdengar suara berderit. Pintu ruang konferensi didorong terbuka dari luar. Kemudian, sekelompok orang yang mengenakan pelindung tubuh dan memegang berbagai senjata panas masuk dari luar pintu. Bab 1204. Kemunculan tiba-tiba sekelompok pria bersenjata dengan peluru tajam mengejutkan semua orang di ruang konferensi. Orang-orang ini masuk ke ruang rapat satu persatu, dan beberapa orang menutup pintu ruang rapat sesudahnya. "Siapa kamu?" Seseorang melangkah maju dan bertanya. "Hush." Salah satu pria bertopeng mengangkat satu jari dalam gerakan diam, lalu mengangkat tangannya dan menggambar lingkaran di udara. Mengikuti gerakan pria itu, kelompok pria bersenjata itu segera bubar dan berdiri di sekitar ruang konferensi. Kemudian orang-orang ini secara serempak mengangkat senjata dan mengarahkannya ke orang-orang di ruang konferensi. "Hai semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lei Nuo. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saya tidak ada hubungannya hari ini. Hanya saja saya dan saudara laki-laki saya agak dekat. Saya mendengar bahwa ada Lin yang luar biasa anggota klan dari seluruh dunia di sini, jadi saya pikir saya akan meminta semua orang untuk berbalik." Pria bertopeng itu berkata. Mendengar ini, wajah banyak orang berubah. Beberapa orang membuka mulut lebar-lebar karena ketakutan dan ingin berteriak, tetapi pria bernama Lei Nuo berkata, "Saya tidak suka mendengar orang berteriak. Saya akan membunuh siapa saja yang berani berteriak." Mulutnya. Sekarang, semua orang duduk di kursi mereka dan tidak bergerak. Anda datang satu persatu. Setelah semua orang membayar uang tebusan, Anda bisa mendapatkan keamanan sementara, kata Rino. "Temanku, karena kamu mencari uang, kamu mungkin juga mengatakan jumlah tertentu jika kamu tidak membiarkan kami pergi. Biarkan kami menggalang dana untukmu. Setelah kamu mendapatkan uang, mari kita pergi bersama," kata Lin Jiacheng. Tidak, ini tidak akan berhasil. Beberapa nyawa berharga, dan beberapa tidak. Secara alami, mereka yang hidupnya berharga harus memberi lebih banyak. Misalnya, Anda, Tuan Lin Kasing, saya tahu Anda adalah orang terkaya di Singapura. Anda ingin memastikan bahwa Anda Ping An, Anda harus membayar kami 18 miliar, kata Reynolds sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Lin Jiacheng sedikit membeku, dan dia berkata, "Kamu salah orang, temanku." Petik 2. Bagaimana saya bisa mengakui kesalahan saya? Nyatanya, kali ini, alasan utama datang ke sini adalah untuk Anda, Tuan Lin Jiacheng. Jumlah uang dari begitu banyak orang di sini mungkin tidak sebanyak milik Anda. Bagaimana dengan ini? Karena kamu mengusulkannya, maka aku akan memberimu wajah selamat. Selama kamu mentransfer 30 miliar kepada kami, maka kami akan pergi dari sini, kata Rino. Kulit Lin Jiacheng berubah, dan dia berkata, "Bagaimana saya bisa memiliki 30 miliar? Triliun, kata Reynolds sambil tersenyum. Wajah Lin Jiacheng menjadi sangat jelek, dan dia berkata kepada Lei Nuo, "Dengan aset bernilai triliunan, bukan berarti kamu memiliki dana cair di tangan. Jadi maksudmu kamu tidak mau membantu orang lain? Membayar uang tebusan mereka?" tanya Lei Nuo. Ini, Lin Jiacheng ragu-ragu, dia bukan bodhisattva yang hidup,
bagaimana dia bisa membantu orang lain membayar tebusan. Pada saat ini, seseorang berdiri dari posisinya. Perhatian semua orang tertarik oleh orang ini. Ketika semua orang mengenali orang ini, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Dari sudut pandang mereka, karena orang ini telah maju, mereka baik-baik saja, karena orang ini adalah Raja Suci Stephen Lin. Apakah ada orang yang tidak takut mati? Tanya Reynolds. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk keluar dari sini, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Haha, ini benar-benar gila, tapi orang sepertimu adalah hal yang paling menyebalkan dalam hidupku. Kata Lei Nuo sambil mengangkat senjatanya langsung untuk menembak Stephen Lin. Senapan laser menembakkan sinar laser, yang langsung mengenai tubuh Stephen Lin. Saat berikutnya, sinar laser meleleh di tubuh Stephen Lin, bahkan pakaian Stephen Lin tidak terbakar. Apa? Semua orang tercengang. Orang-orang ini berpengetahuan luas dan tahu bahwa beberapa petarung yang kuat dapat menahan sinar laser. Namun, Stephen Lin bahkan dapat mengenakan pakaian setelah melawan sinar laser. Mereka belum pernah mendengarnya, apalagi bertemu. Mungkinkah pakaian Stephen Lin terbuat dari bahan khusus? Bagaimana mungkin? Seru Reynolds ngeri. Stephen Lin melihat ke bawah ke tempat yang terkena sinar laser barusan. Di sana agak hangat, dan sebagian besar panas telah diserap oleh perisai astral, jadi tidak ada yang salah dengan pakaiannya. Saya Stephen Lin, kata Stephen Lin. Stephen Lin. Lei Nuo membeku sesaat, lalu berteriak ngeri, Kamu adalah Raja Suci Stephen Lin. Orang terkuat di dunia. Hidup. Stephen Lin dia menegakkan dadanya dan berkata dengan arogan. Kamu Stephen Lin, jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat kamu sendirian, bisakah kamu melindungi semua orang di sini? Begitu ada perkelahian, setidaknya setengah dari mereka akan mati di sini. Lei Nuo berkata dengan bersemangat. Jika bukan karena ini, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi dari sini? Masih ada 20 detik lagi, kata Stephen Lin. Reynolds berdiri di tempatnya, tampak berjuang. 10 detik tersisa, kata Stephen Lin. Oke, Stephen Lin, aku akan menyelamatkanmu, saudara, keluar. Reynolds meraung, berbalik dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, para militan yang berdiri di sekitar semua mengikuti Reynolds ke pintu. Reynolds membuka pintu, dan sekelompok orang bergegas keluar dari pintu. Ada semburan seruan di luar pintu, seolah-olah orang-orang di luar hanya melihat para militan ini saat ini. Dalam 10 detik, tidak ada militan di ruang pertemuan yang pergi. Semua orang menghela nafas lega, merasa seperti mereka selamat dari malapetaka. Mengetahui takdir, namamu masih berguna, kata Lin Chao bersemangat. Itu benar, nama Raja Suci itu kuat. Seseorang segera menggema. Dalam situasi barusan, jika mereka bertarung sampai mati, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, jadi aku hanya bisa membiarkan mereka pergi, maaf semuanya. Stephen Lin berkata dengan nada meminta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu bisa menakut-nakuti mereka, tidak perlu menyimpannya, kata seseorang. Itu benar, menakut-nakuti mereka, kata orang lain. Lin Wei, panggil polisi, kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja, kata Stephen Lin. Lin Wei mengangguk, mengambil ponselnya dan memanggil polisi di depan semua orang. Lin Jiacheng mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa masalah ini aneh. Para militan yang tiba-tiba muncul, mengapa mereka bisa masuk ke hotel dengan tenang? Mengapa Stephen Lin menakut-nakuti mereka hanya dengan beberapa kata? Karena para gangster telah pergi, maka ayo lanjutkan kampanye, kata Stephen Lin. Ini, kejadian seperti itu terjadi, mari kita tunggu polisi mengirim seseorang ke sana, kata Lin Jiacheng. Dengan saya di sini, para bandit itu tidak akan datang lagi, kata Stephen Lin. Presiden, ayo lanjutkan, jangan mempengaruhi kemajuan kita karena itu, kata seseorang. Itu benar,
Presiden, cepat dan pilih, jadi saya dapat dengan cepat memberikan suara kepada Ziming. Sekarang saya tahu betapa baiknya memiliki perlindungan dari Raja Suci. Para gangster jahat ditakuti oleh Raja Suci dengan beberapa kata-kata. Di masa depan, jika siapa lagi yang berani menggertak kami jika Anda tahu takdir Anda sebagai Presiden Asosiasi Klan Lin kami. Kata seorang anggota Lin Klan dengan bersemangat. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Sebelumnya, mereka tidak memiliki perasaan intuitif tentang perlindungan Stephen Lin. Setelah mengalami insiden perampokan, mereka benar-benar memahami ketakutan akan nama Stephen Lin sebagai Raja Suci. Hanya sebuah nama yang membuat para penjahat takut, siapa yang bisa melakukan ini. Melihat semua orang menyarankan untuk melanjutkan pemilihan, Lin Jiacheng tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa pemilihan akan dilanjutkan. 3 kandidat berikutnya semuanya bergiliran untuk memberikan pidato kampanye. Namun, karena apa yang baru saja terjadi, para kandidat ini tampaknya kurang percaya diri, dan mereka tidak berani mengambil kata-kata kesalahan Stephen Lin, dan tidak ada yang menggunakan apa yang disebut noda Stephen Lin untuk menyerang Stephen Lin. Dalam sekejap, ketiga kandidat menyelesaikan pidato mereka, dan kemudian Lin Jiacheng berjalan ke tengah mimbar. Dia menarik napas dalam-dalam dan memulai pidatonya. Isi pidato Lin Ka-shing sangat sederhana, dan poin kuncinya adalah kualifikasinya. Dia memiliki pengalaman hidup puluhan tahun, dan pada saat yang sama memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai presiden. Ini adalah kelebihannya. Namun, berbeda dari pidato berapi-api Stephen Lin sebelumnya, pidato Lin Jiacheng relatif membosankan. Ini ada hubungannya dengan usia Lin Jiacheng. Dia sudah berusia 80-an, tubuhnya jauh lebih rendah daripada anak muda, dan dia ditakuti oleh para gangster tadi. Kekuatan fisik dan kepercayaan diri telah lama hilang, dan suaranya hampir tertahan di mulut saat berbicara. Namun, Lin Jiacheng masih sangat pandai berbicara, dan dia berbicara terus terang selama 10 menit. Setelah Lin Ka-shing selesai berbicara, pidato kampanye dari kelima kandidat berakhir. Langkah selanjutnya adalah sesi pemungutan suara. Semua anggota keluarga Lin yang hadir memiliki suara mereka sendiri. Pilih saja kandidat yang Anda dukung, kata Lin Jiacheng. Stephen Lin duduk berdampingan dengan beberapa kandidat lainnya. Lin Jiacheng duduk di sebelah Stephen Lin. Para gangster tadi milikmu, kan? Lin Jiacheng berkata dengan suara rendah. Tuan Jiacheng, beberapa hal tidak dapat dikatakan tanpa bukti, kata Stephen Lin dengan ringan. Mereka datang diam-diam. Sebelum mereka memasuki ruang konferensi, tidak ada gerakan abnormal di luar. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa mereka benar-benar akrab dengan hotel, dan sistem pemantauan hotel sepertinya tidak memperhatikan orang-orang ini. Sejak awal pada akhirnya, satpam hotel tidak pernah datang. Selain itu, mereka terlihat sangat kejam, tetapi mereka hanya menembak Anda sekali dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang terluka. Saya pikir Anda mengatur beberapa orang ini untuk melakukan adegan seperti itu. Tujuan dari drama ini adalah untuk menunjukkan kekuatanmu sendiri, tanya Lin Jiacheng. Stephen Lin sedikit tersenyum dan berkata, orang tua, imajinasimu benar-benar kaya, tetapi hal semacam ini masih perlu memperhatikan bukti. Petik 2. Tidak dapat menemukan, apalagi begitu banyak orang, selama Anda menemukan mereka. Konspirasi Anda akan terungkap, kata Lin Jiacheng. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bab 1205. Pemungutan suara pemilihan ketua telah dimulai. Lin Jiacheng memiliki sedikit senyum di wajahnya. Meski Stephen Lin menggunakan beberapa cara, menurutnya, ia masih memiliki peluang besar untuk menang dalam pemilu hari ini. Dia telah menjadi presiden asosiasi klan Lin selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya dia tidak membuat kesalahan. Stephen Lin baru bergabung dengan asosiasi klan Lin hari ini. Selain itu, dia juga mengatur 3 orang untuk menyebarkan suara.
Ini benar-benar mustahil bagi Ziming untuk mengungguli dia dalam jumlah suara. Yang pertama memberikan suara adalah salah satu dari banyak anggota komite. Suara anggota komite dan anggota sama, dan hanya ada satu suara. Anggota komite pertama berjalan ke semua orang dan memberikan suaranya di depan Lin Jiacheng. "Terima kasih," kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Anggota panitia tersenyum sedikit, mengangguk ke Lin Jiacheng, lalu berbalik dan pergi. Berikutnya adalah komisaris kedua, ketiga, dan keempat. Mereka semua memilih Lin Ka-shing. Anggota panitia ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lin Ka-shing, bahkan ada yang memiliki kontak bisnis, sehingga mereka tidak ragu untuk memilih Lin Ka-shing. "Percaya atau tidak, tiketmu tidak bertambah hingga 10 bab. Lin Jiacheng bertanya pada Stephen Lin di sebelahnya dengan suara rendah. "Bagaimana jika melebihi?" Stephen Lin bertanya. "Jika kamu melebihi itu, maka kamu baik, tapi itu tidak berguna." Lin Jiacheng tersenyum bercanda. "Saya pikir Anda akan bertaruh dengan saya," kata Stephen Lin. "Berjudi. Saya tidak pernah bertaruh dengan orang lain. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini. Saya tidak mengambil risiko," kata Lin Jiacheng. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, giliran Lin Yun untuk memilih. Lin Yun berjalan ke kerumunan, di bawah tatapan dingin Lin Jiacheng, dia menundukkan kepalanya dan memilih Stephen Lin. "Terima kasih," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lin Yun tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Ini adalah tiket pertama yang didapat Stephen Lin, dan saat ini, Lin Jiacheng sudah mendapatkan 6 tiket. Semua anggota panitia sudah memberikan suara mereka saat ini, dan kemudian giliran anggota. Lin Chao adalah yang pertama memberikan suara, dan dia berjalan ke Lin Jiacheng dengan suaranya. "Terima kasih, Xiao Chao," kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. "Tuan Lin Jiacheng, jangan berterima kasih padaku, kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kali ini aku ingin melihat kejutan seperti apa yang akan dibawa oleh Stephen Lin yang lebih muda ke klan Lin kita," kata Lin Chao. Senyum Lin Jiacheng membeku di wajahnya. Lin Chao berbalik dan berjalan ke arah Stephen Lin, dan meletakkan tiketnya di depan Stephen Lin. "Ayo, jika kamu menjadi ketua, kamu harus bekerja keras," kata Lin Chao. "Terima kasih. Kita harus bekerja keras," kata Stephen Lin. Lin Chao mengangguk, berbalik dan pergi. Selanjutnya, anggota satu demi satu mendatangi kandidat dengan suara mereka, dan kemudian memberikan suara mereka satu persatu. Yang mengejutkan Lin Jiacheng adalah banyak orang memberikan suara mereka kepada Stephen Lin. Dia menyaksikan Stephen Lin berubah dari 2 tiket menjadi 3, lalu menjadi 5, dan akhirnya menembus 10. Saat ini, jumlah suaranya hanya 11. 11, itu di depan Stephen Lin, tetapi keunggulan seperti itu sama sekali berbeda dari yang diharapkan Lin Jiacheng. Apa yang dia harapkan benar-benar menghancurkan Stephen Lin, sebaiknya tidak mendapatkan lebih dari 5 suara. Tetapi dia memenangkan 1 atau 200 suara terakhir. Hasilnya sekarang tinggal 1 suara lagi. Saat ini, anggota lain berjalan di depan semua orang. Pria itu melihat sekeliling. Lin Jiacheng saling memandang dengan penuh harap. Dia tidak pernah lebih memedulikan tiket daripada sekarang. Pada saat ini, anggota berjalan ke Stephen Lin dengan tiket, menyerahkannya kepada Stephen Lin, dan kemudian berbisik, "Terima kasih, Tuan Lin." "Sama-sama," kata Stephen Lin. Murid Lin Jiacheng tiba-tiba menyusut. Stephen Lin juga mendapat 11 suara. Keduanya mendapat 11 suara. Menggambar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. "Kalian saling kenal?" Lin Jiacheng bertanya. Stephen Lin sedikit tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah itu, orang lain datang ke atas panggung. Melihat orang ini, Lin Jiacheng langsung menyapanya sambil tersenyum. "Juns, Jiacheng." Pihak lain juga menyapa Lin Jiacheng, dan tampaknya hubungan keduanya baik. Namun, setelah menyapa,
pria bernama Lin Juns berjalan ke arah Stephen Lin dan menyerahkan tiketnya kepada Stephen Lin. "Ayo." Lin Juns menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, "Pasti." Stephen Lin mengangguk. Adegan ini mengejutkan Lin Jiacheng. Di antara anggota ini, dia masih memiliki beberapa hubungan yang lebih baik, seperti Juns di depannya, dan orang-orang dengan hubungan baik ini adalah tiket besi di matanya, jenis yang dapat dikaitkan langsung dengannya. Tanpa diduga, tiket besi seperti itu diberikan kepada Stephen Lin saat ini. "Apa ini?" Lin Jiacheng mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Dia benar-benar ingin tahu sihir apa yang digunakan Stephen Lin untuk mendapatkan suara dari orang-orang ini. Mungkinkah penampilan dan pidato tadi? Lin Jiacheng berpikir itu tidak mungkin, lagi pula, tiket ini adalah tiket besi, bagaimana mungkin tiket besi diberikan kepada Stephen Lin karena hal-hal itu? Saat ini, ekspresi banyak orang berubah. Jumlah suara Stephen Lin melampaui jumlah suara Lin Jiacheng, yang tampaknya sulit dipercaya banyak orang. "Aku akan segera menyalip." Lin Jiacheng menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Orang berikutnya memberikan tiket ke Lin Jiacheng. Sekali lagi suara Lin Kasing diikat dengan suara Stephen Lin. Lin Jiacheng sangat gembira dan dengan bersemangat berjabat tangan dengan pihak lain. Setelah itu, orang lain datang ke atas panggung. Lin Jiacheng menatap lawan dengan penuh semangat. Selama suara orang ini untuknya, maka dia akan bisa menyalip. Namun, pria ini segera mengecewakan Lin Jiacheng. Dia meletakkan tiket itu di tangan Stephen Lin. Stephen Lin sekali lagi melampaui Lin Jiacheng. Setelah itu, anggota datang satu persatu ke hadapan Stephen Lin dan yang lainnya. Suara Stephen Lin mulai meningkat tak terkendali. Awalnya dia hanya unggul satu suara dari Lin Jiacheng, namun jumlah ini mulai terus meningkat. Suara Lin Jiacheng juga meningkat, tetapi tingkat kenaikannya tidak secepat Stephen Lin, dan jarak antara dia dan Stephen Lin melebar dalam sekejap mata. Perbedaan antara dua suara berkisar dari satu atau dua suara, hingga lebih dari selusin suara. Lin Jiacheng benar-benar tertipu, banyak suara besi yang menurutnya diberikan untuk Stephen Lin. Bagaimana ini terjadi? Mengapa seperti ini? Suara terus bertambah. Setelah sekian lama, Stephen Lin menerima lebih dari 100 suara. Saat ini, Lin Jiacheng hanya mendapat 57 suara. 3 kandidat lainnya menerima gabungan 72 suara. Hanya ada selusin orang tersisa yang belum memilih. Lin Jiacheng tahu bahwa dia telah kalah. Bahkan jika sekitar 20 orang terakhir memberinya semua suara, dia masih tidak bisa melampaui Stephen Lin. Untuk menang, dia membuat strategi mengatur beberapa orang lagi untuk menyebarkan suara, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini pada akhirnya akan mempengaruhi dirinya. Mereka mengambil lebih dari 70 suara, dan jika setengahnya untuknya, maka setidaknya dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Stephen Lin sampai akhir. Tapi sekarang, dia dan Stephen Lin kekurangan lebih dari 40 suara, dan hanya tersisa sekitar 20 suara, dia tidak punya peluang. Banyak orang di tempat kejadian juga memperhatikan hal ini, dan semua orang memandang Lin Jiacheng dengan ekspresi aneh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, sekitar 20 orang yang tersisa memberikan suara mereka. Saya tidak tahu apakah itu karena kasihan Lin Jiacheng, tetapi lebih dari setengah suara dari 20 orang ini adalah untuk Lin Jiacheng. Jumlah suara untuk Lin Jiacheng mencapai hampir 70 suara dalam sekejap. Namun, saat ini, suara Stephen Lin mendekati 110 suara, jadi suara Lin Jiacheng itu tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana mungkin? Lin Yun berdiri di samping, wajahnya penuh keraguan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak percaya bahwa Stephen Lin bisa menang, tetapi karena hubungan Stephen Lin, dia harus memberikan suara kepada Stephen Lin. Dia sudah membuat rencana sebelum pemungutan suara dimulai, dan ketika Stephen Lin kalah dia mencalonkan diri untuk meminta maaf kepada Lin Jiacheng untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pengampunan Lin Jiacheng. Tanpa diduga,
Sekarang Stephen Lin telah menang. Maka Stephen Lin akan segera menjadi presiden baru. Adapun dia tiba-tiba pantas menjadi naga. Apakah ini suatu kebetulan? Senyum muncul di wajah Lin Yun. Dengan jasa Conglong, bukankah statusnya sebagai menteri terpenting presiden akan dikonfirmasi? Tuan Lin Jiacheng, pemungutan suara selesai, saya menang. Stephen Lin memandang Lin Jiacheng yang duduk diam di kursi, dan berkata sambil tersenyum. Lin Jiacheng melirik Stephen Lin, matanya penuh emosi. Stephen Lin melihat berbagai emosi seperti keengganan, kemarahan, keraguan dan sebagainya. Presiden Lin, pemungutan suara sudah selesai, mari kita umumkan hasilnya. Lin Yun juga berbicara saat ini. Karena dia memiliki kesempatan untuk menjadi menteri terpenting Stephen Lin, dia harus tampil lebih baik. Lin Jiacheng menarik napas dalam-dalam, berdiri dan memandang orang-orang di depannya dan berkata, pemungutan suara pemilihan kami telah selesai, dan semua orang telah membuat pilihan mereka sendiri. Sebagai ketua, saya menghormati pilihan suara semua orang, dan saya juga menghormati pemilihan seperti itu. Sebagai hasilnya, saya sekarang mengumumkan bahwa Tuan Stephen Lin telah berhasil memenangkan pemilihan umum Presiden Asosiasi Klan Lin Dunia. Dia akan menjadi presiden berikutnya dari Asosiasi Klan Lin. Mari kita ucapkan selamat kepada kami dengan tepuk tangan terhangat Tuan Stephen Lin. Setelah mengatakan ini, Lin Jiacheng memimpin dengan bertepuk tangan. Melihat Lin Jiacheng bertepuk tangan, yang lainnya juga ikut bertepuk tangan. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Stephen Lin menyipitkan mata sedikit ke arah Lin Jiacheng. Orang tua ini tidak sederhana. Dia menerima kenyataan bahwa dia kalah begitu cepat. Dia tidak hanya tidak membuat keributan, tetapi dia langsung mengumumkan berita bahwa dia akan mengambil alih sebagai presiden. Watak seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan orang biasa. Bisa memperoleh. Stephen Lin diam-diam menjadi sedikit lebih waspada di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya. Dia berdiri di tengah tepuk tangan semua orang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas dukungan Anda. Saya hanya ingin katakan satu hal di sini. Saya akan memenuhi suara di tangan semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.